Shalom, jemaat GTCC yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kembali. Kita bisa bersama-sama menyatukan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Aba ya Bapa, kami mengucap syukur karena pada hari ini kembali kami bisa bersama-sama memuji menyembah-Mu, bisa bersama-sama memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap hari yang sudah Engkau berikan buat kami, tuntunan yang Engkau berikan buat kami, kasih yang Engkau berikan buat kami, dan campur tangan kuasa-Mu dalam membentuk hati kami. Sungguh kami tahu Tuhan, bila pada masa-masa ini adalah masa-masa yang terindah, karena kami bisa lebih dekat lagi padamu. Masa-masa yang terindah Tuhan, karena Engkau izinkan kami untuk mengenal isi hati-Mu lebih dalam lagi. Bawa kami Yesus masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami tahu Tuhan, hati kami seperti batang air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Engkau inginkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hidup kami milik-Mu sebagai penyembahan yang hidup. Keluarga kami milik-Mu Tuhan. Setiap masalah kami milik-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau jauh lebih besar dari apapun yang kami hadapi saat ini. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan sukacita-Mu. Dan bawa kami masuk dalam rencana-Mu. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau berserah penuh kepada-Mu. Haleluya Bapa. Hosana bagi nama-Mu. Hidup kami penyembahan Bapa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Amen. Ku tahu
menyatakan kesetiaan kita pada Yesus. Pujian dan syukurku, ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa kepadamu yang terbaik. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin, amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu hidup kami untuk kemuliaan-Mu Bapa. Ku tahu hidupku, kami menikmati dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati dalam kekudusan-Mu ya Yesus Kristus. Haleluya. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku sungguh berharga kami di mata-Mu. Sungguh berharga kami di mata-Mu ya Yesus Kristus. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami ya Yesus Kristus. Bila ada salah di hadapan-Mu Sang Penebus yang hidup, kami minta belas kasihan-Mu Bapa. Ampuni setiap dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan, baik sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan Bapakku. Seperti biji mata-Mu Engkau memandang kami, Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami. Engkaulah Tuhan kami, kota benteng kami. Urapata kala wala lala syakara wala 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 wala. Haleluya. Haleluya. Hanya tinggal dekat-Mu saja kami aman Tuhan. Hanya dengan bernaung dalam kepak sayap kami merasa tenang. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau mengiring-Mu
seumur hidup kami. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku. Haleluya. Biar rencana-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Pikiran kami, kehendak kami Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidup kami milik-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Hati kami, pikiran kami, lidah kami, tubuh kami adalah bait-Mu yang kudus. Pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan Yesus, kami serahkan. Haleluya. Amin. Shalom, senang bisa berjumpa walaupun secara online. Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja JTCC, Jesus the Center Church. Perkenalkan, nama saya Hendrik Silitonga dan saat ini saya mengembalakan di GBI Sumedang. Nah, saya percaya ketika nama Tuhan Yesus ditinggikan, maka banyak jiwa akan dibawa datang kepada Yesus. Hari ini tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya adalah nama Yesus berkuasa. Mari buka Alkitab kita di dalam Markus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Judul perikopnya adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saya bacakan buat kita semua. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya.
sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Di dalam cerita ini, ada seorang pria yang begitu stres karena iblis menguasai hati dan pikirannya sehingga dia menjadi gila. Mungkin kondisi kita tidak sampai seperti pria itu, tetapi kita alami tekanan yang berat. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, orang itu sering dibelenggu rantai, dan rantai melambangkan ikatan dosa setiap manusia, dan rantai juga melambangkan belenggu setan. Memang betul, tidak semua penderitaan yang dialami manusia adalah akibat perbuatan si jahat. Bisa jadi seseorang jatuh sakit karena tidak memelihara kesehatan, tidak memiliki gaya hidup yang baik, atau tidak memperhatikan kebersihan. Tetapi tidak sedikit juga yang namanya sakit penyakit, stres, depresi, mungkin persoalan di dalam rumah tangga, tidak selesai-selesai, bahkan kemiskinan terjadi karena kutuk di dalam kehidupan seseorang dan karena perbuatan iblis di dalam kehidupannya. Apapun yang menjadi kondisi Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan Yesus hari ini, sebab di dalam nama Yesus ada kuasa, di dalam nama Yesus ada kelepasan, dalam nama Yesus ada kemenangan, dan ada kehidupan untuk selama-lamanya. Serahkan hidupmu pada Tuhan dan kondisi hidupmu pasti berubah. Mujizat akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang bertanya, mengapa nama Yesus penuh dengan kuasa? Mengapa ada kuasa kesembuhan di dalam namanya? Nah, saya lanjutkan di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ayat yang ke-10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang barusan kita baca membuktikan keilahian Tuhan Yesus. Jikalau setan-setan aja mengenalinya dan bahkan menyembahnya, memang Yesus itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Tidak lain, dia adalah Sang Maha Kuasa itu. Dan nama Yesus ada di atas segala nama. Segala sesuatu di dunia ini ada namanya. Kita tahu penyakit juga ada namanya. Ya, contohnya sakit kanker, liver, hepatitis, jantung. Dan hari-hari ini dunia sedang mewabah yang namanya COVID-19. Ya, dunia semua dilanda krisis. Lalu persoalan manusia juga ada namanya. Mungkin ya narkoba, free sex, dan sebagainya. Nah, apapun itu juga, separah apapun itu juga, nama Yesus adalah tetap yang menjadi solusinya. Ketika Tuhan Yesus tanya dengan pria yang gila ini, "Siapa yang merasukimu? Siapa namamu?" Mereka menjawab, dan Legion. Legion adalah satuan tentara yang terbesar dengan pasukan berjumlah 6.000 tentara. Dalam hal ini berarti pria tersebut itu dalam keadaan yang sangat sekarat, berada di dalam sangat keadaan yang parah sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan, separah apa keadaan kita? Sakit penyakitkah? Mungkin sakit kanker, tumor, stadium 3 atau stadium akhir, atau mungkin penyakit-penyakit yang lainnya, atau juga kita mengalami masalah yang begitu rupa buruknya sehingga tidak bisa keluar daripadanya. Mungkin tekanan ekonomi, terjerat hutang, persoalan rumah tangga. Mungkin jikalau hari ini Bapak Ibu Saudara percaya
Percaya saja, ya, percaya saja nama Yesus. Sebab nama Yesus berkuasa. Nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Haleluya. Nah, jikalau Bapak Ibu Saudara mau percaya saja, sesuatu sedang terjadi saat ini. Dan percaya pertolongan dari surga sedang turun di mana Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Saya akan lanjutkan di ayat ke-11. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makanan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Siapa pernah menduga bahwa akhirnya roh-roh jahat itu memohon kepada Tuhan Yesus agar diperbolehkan pindah ke dalam babi-babi? Kalau Tuhan Yesus mau, saat itu juga Tuhan bisa melemparkan semuanya ke dalam api neraka. Tetapi karena waktunya belum tiba. Dari sini kita tahu bahwa nama Yesus berkuasa. Karena Yesus adalah pribadi yang paling berkuasa. Dia adalah Tuhan atas bumi dan langit, atas surga, neraka, alam semesta, dan roh-roh jahat. Tuhan atas segala sakit penyakit. Tuhan atas segala permasalahan manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dari sini kita tahu bahwa nama itu adalah nama Tuhan. Dan hari itu 2000 babi dikorbankan untuk menyelamatkan satu orang manusia. Bayangkan kerugian material yang terjadi saat itu. Tetapi bagi Tuhan hidup manusia lah yang paling berharga. Karena manusia adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Karena Tuhan itu sangat mengasihi umatnya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi dosa manusia. Sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, tapi disembuhkan, dilepaskan, dan diberikan hidup yang baru dan hidup yang kekal. Jadi jangan tanya lagi apakah Tuhan mampu, sebab kita tahu dan kita sudah tahu bahwa Yesus lebih dari mampu. Nama Yesus di atas segala nama. Dan jangan lagi ragu apakah Dia mau. Oh, so pasti bahwa Dia lebih daripada mau. Dia rindu untuk menjamahmu saat ini. Dia rindu melihat hidupmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan, sakitmu disembuhkan, ekonomimu dipulihkan, dan permasalahan-permasalahanmu diselesaikan. Maukah Bapak Ibu Saudara membuka hati saat ini kepada Yesus? Mujizatnya sedang terjadi saat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya sesuatu akan terjadi, ada kuasa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan dalam nama Yesus ada kemenangan. Percayalah kepada Tuhan Yesus sekarang juga. Di penghujung firman Tuhan ini saya mau mengatakan, dan saya percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Dan saya tahu kuasa itu dapat ditransferkan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jikalau ada iman di dalam nama Yesus. Di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa sebentar lagi buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan. Cukup Bapak Ibu Saudara meletakkan tangan di mana ketika engkau mungkin merasakan sakit di dalam tubuhmu. Dan jikalau penderitaan Bapak Ibu Saudara bukanlah secara jasmani, bukanlah secara badani, letakkan tanganmu di dada, yaitu di dalam hatimu, di hatimu saat ini. Buka hatimu sebagai lambang berserah kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami memanggil nama-Mu. Engkau hadir di sini. Hai iblis, dengarkan aku. Aku perintahkan kepadamu untuk meninggalkan semua tawanan-tawanan daripada semua yang menyaksikan ini. Sakit penyakitkah? Dan kalau itu sakit penyakit di dalam jasmani setiap anak-anakmu hari ini, tinggalkan sakit penyakit itu dari badan anak-anakmu sekarang juga. Keluar di dalam nama Yesus.
kering sampai ke akar-akarnya. Pulihkan ekonomi anak-anakmu sekarang juga. Dan aku percaya bahwa saat ini roh-roh apapun di dalam nama Yesus meninggalkan jauh daripada setiap anak-anakmu, meninggalkan tubuh-tubuh yang menyaksikan firman Tuhan saat ini. Sekarang juga roh-roh apapun pergi dalam nama Yesus, dan aku ucapkan kesembuhan. Terimalah dalam nama Yesus, dan nama Yesus juga akan memerdekakan setiap anak-anakmu Tuhan saat ini. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Roh yang membuat orang tertekan, depresi, stres, sehingga berdampak kepada kesehatan tubuh, sekarang pergi dalam nama Yesus. Keluar dari tempat tubuh-tubuh anak-anakmu saat ini. Kesembuhan mengalir ke dalam tubuh anak-anakmu. Kelepasan mengalir ke tubuh anak-anakmu yang menyaksikan saat ini. Ya, saat ini juga Bapa, Engkau mengasihi orang yang menyaksikan firman Tuhan ini. Alirkan kuasa Roh Kudus sekarang, dari atas kepala hingga ke ujung kaki setiap orang. Alirkan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima urapan yang daripada Tuhan. Terima di dalam nama Yesus. Terima sekarang. Sekarang juga dengan begitu lembut dan begitu nyata kuasa Allah bekerja, menjamah daripada Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam satu nama, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, ku percaya kini, mujizat pasti terjadi, karena Engkau Tuhan yang tak berubah. Bersamamu setiap hari, mujizat pasti terjadi. Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya. Yesus, ku percaya kini, mujizat pasti terjadi, karena Engkau Tuhan yang tak berubah. Bersamamu setiap hari, bersamamu setiap hari, mujizat pasti terjadi. Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya. Baik saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita sama-sama bangkit berdiri, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu kuasa penyertaan Tuhan menyertai dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Dan kami tahu ya Tuhan, juga Engkau menyertai bangsa dan negara kami. Berkat Tuhan turun menyertai dalam kehidupan kami senantiasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan kami menerima berkat daripada Engkau, yaitu berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati.